Iyalah, apa gunanya kita baca Quran? Nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, mungkin salah panjang pendeknya. Tapi Kiai di pesantren ini suruh kami baca saja Quran, baca saja Quran. Apa maknanya itu? Suruh saya ambil air, tapi lihat keranjang yang bolong ini. Mana bisa, mana ada manfaatnya keranjang bolong digunakan ngambil air. Mana dapat airnya saya? Nggak ada artinya lah dengan keranjang bolong saya ambil air, nggak ada manfaat, tidak ada arti. Bacalah Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca aja. Walaupun kau tak tahu maknanya, tapi ada manfaat yang luar biasa. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Anak-anak kami sekalian, santriwan dan santriwati dan seluruh para ustadz, pertama kalimat yang selalu Allah viralkan untuk kita banyak ucapkan di lisan kita adalah kalimat alhamdulillah. Karena memang nikmat Allah itu jauh lebih besar ketimbang nikmat Allah yang belum diberikannya kepada kita. Belum minta tangan kita sudah dikasih tangan, belum minta mata belum dikasih mata, belum minta kehidupan dikasih kehidupan. Semua nikmat-nikmat yang kita cari itu hanya nikmat-nikmat serpihan yang Allah kasih untuk pelengkap kesempurnaan dalam nikmat asasi itu. Yang penting itu apa? Iman. Apa nikmat yang tertinggi dalam hidup? Iman dan Islam. Apa pesan Allah tentang iman dan Islam ini dalam Al-Quran? Semua hafal ayatnya, cuma belum pandai menempatkannya saja. Apa kata Allah? Ayo yang hafal, lanjutkan. Wala tahinu, terus wala tahinu, kuat, wala tahinu wa antumul ing. Apa artinya itu? Jangan kamu merasa hina dalam hidupmu. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Kenapa? Wa antumul a'laun, semua kamu itu tinggi di mataku. Tinggi, berharga, punya nilai, ada qimah, punya harga kamu di mataku, kata Allah. Kapan? Kapan kau bernilai dan punya harga di mataku, kata Allah? Kapan? In kuntum. Apa artinya? Selama jika kamu beriman, rukuk sujud di hadapanku, selama kau masih rukuk dan sujud di hadapanku, kau itu nilaimu tinggi di hadapanku. Itu yang membuat kita berharga. Bukan postur tubuh, bukan harta, bukan Yang membuat kau berharga adalah kau adalah orang-orang beriman, rukuk, sujud, warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang Dan sejak kau di pesantren ini, sekali lagi saya bilang, ini yang mahal. Kau terus rukuk bersama orang-orang yang rukuk, kau sujud bersama orang-orang yang dan ini nilainya mahal. Mahal tidak? Dan ditambah lagi plus berjamaah. Rukuk, sujud, plus berjamaah. Resep kuat seorang laki-laki sehat. Salat plus jamaah. Itu resep kuat laki-laki. Bukan obat-obat yang lain. Itu resep. Kalau kau laki-laki yang kuat, resepmu apa? Salat berjamaah. Alhamdulillah. Dan ini lagi yang menjadi nilai kerambah kau di pesantren. Salat kau berjamaah. Mohon maaf, belum tentu kadang-kadang abang kita salat, ayah kita salat, mama salat, kakak adik semua salat di rumah saudara kamu. Saya yakin, aku yakin saya salat. Karena kamu adalah anak-anak yang dididik, dilahirkan dari keluarga yang berkuat agama sehingga ayahmu antarkan kau ke pesantren. Tapi pertanyaannya, berjamaahkah mereka? Jangan bilang tidak atau belum tapi di sini dengan masuk kau ke pesantren, ini satu nilai yang harus kau ingat, nilai yang tidak boleh kau lupakan. Aku di pesantren
berjamaah. Baik, saya tutup ceramah. Ada kegiatan kita yang kedua selalu dikerjakan di pesan ini. Ini saya ulang balik. Tolong dengarkan, bangun yang tidur. Kenapa ini penting saya ulang? Karena dan ini harus menjadi pelajaran yang berharga sama kita. Apa itu? Kan selesai sholat, sebenarnya kita di sini. Nanti lurah-lurah tolong balikkan ya. Karena ada beberapa kali ini saya tengok hampir lupa ini. Setiap sholat itu suruh baca Quran tidak? Baca balik Quran. Penting tidak? Penting. Ustadz, baca Quran saja tak diartikan, tak dimaknai, tak diterjemahkan. Apa ada maknanya? Ada maknanya. Apa artinya Ustadz? Kami baca Quran sendiri. Kenapa nggak dibimbing? Hanya disuruh berbaris, diatur berbaris, suruh baca Quran. Apa arti bagi kami? Berarti. Karena celotehan ini pernah terjadi dalam sebuah dunia pesantren. Zaman dahulu. Seorang muridnya, seorang kiainya, didatangi oleh muridnya. Datang muridnya gitu, "Hai kiai, kenapa pesantren kita begini?" "Kenapa?" kata kiainya. "Kami setiap selesai sholat disuruh baca Quran. Bukan datang kiai, kiai bukan datang membimbing kami baca Quran, membenarkan bacaan kami. Kenapa ini program terus dilakukan? Kami dipaksa baca Quran, selesai sholat minimal 1 halaman, selesai sholat minimal 1 halaman. Apa maknanya yang kami dapatkan?" Sang kiai yang paham dengan keresahan muridnya itu. Murid ini bukan protes, cuma sebuah rasa ingin tahu kan. Kiai itu diam, dia bilang, "Wahai muridku, wahai santriku, sekarang kau ingin kujawab pertanyaanmu? Iyalah, apa gunanya kita baca Quran? Nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, mungkin salah panjang pendeknya. Tapi kiai di pesantren ini suruh kami baca saja Quran. Apa maknanya itu?" Lalu sang kiai yang bijaksana, Allah kasih petunjuk dan hikmah kepadanya dalam memberikan jawaban kepada santrinya itu. Apa kata si kiai? "Ambilkan saya air." Tapi waktu kiai menyuruh ambilkan saya air, diambilnya keranjang sampah. Keranjang sampah yang bolong-bolong, tahu ya? Kalau di lokal kamu merah-merah yang kecil-kecil segini. "Ambilkan saya air penuh ini, coba." Di situ ada sumur di dekat madrasah mereka, sekolah mereka ada sumur. "Sekarang ambilkan saya air, Pak, kemari. Saya butuh sesuatu air." Makanya sang murid heran, apa kiai ini sudah luar biasa. Ada kurang-kurangnya nih, nyuruh ngambil air tapi pakai keranjang Tapi karena perintah dia jualan, tengok-tengoknya gitu keliling. Ketawa dia. Ini perintah apa ini? Aku tanya, kenapa baca Quran kita setiap selesai sholat di masjid tanpa tahu artinya disuruh baca Quran? Kok malah ini yang disuruh jawabannya gitu ya. Lalu dicobanya lah ngambil air itu. Untuk ditimbakan. Apa yang terjadi? Kan kalau bagian bawahnya tertutup, atasnya kok ini. Dapat sedikit krek habis lagi. Ambil lagi krek habis lagi. Paham ini kan, bisa dibayangin? Begini lagi jatuh lagi, ya Allah. 7 kali lakukannya, dibandingkannya itu keranjang. Ini perintah kiai bodoh ini kan. Bukan dibandingkannya pas, tapi agak kesal gitu. Dibawanya balik keranjang. Datang kepada kiai dia. "Mana airnya?" kata kiai. Dia pun diam. "Apa kiai?" katanya. "Kiai suruh saya ambil air, tapi lihat keranjang yang bolong ini. Mana bisa, mana ada manfaatnya keranjang bolong digunakan ngambil air. Mana dapat airnya saya? Nggak ada artinya lah dengan keranjang bolong saya ambil air, nggak ada manfaat, tidak ada arti." Oke lah, letakkan keranjangmu itu. Diletakkannya gitu. Apa kau katakan? Dengan kuperintah kau ngambil air dengan keranjang-keranjang sampah yang bolong ini, kau bilang tak ada artinya. Mana ada artinya, kiai? Mana dapat airnya? Oke. Coba sekarang perhatikan keranjang itu yang tadi kau gunakan berulang-ulang untuk ngambil Perhatikan sekarang. Mana lebih bersih saat dia tadi dengan sekarang? Perhatikan sekarang. Diperhatikan, dia ambil keranjang itu. Bahkan kotoran-kotoran hitam yang lengket melekat di bulatan-bulatan apa namanya? Lubang-lubang keranjang itu sudah hilang tidak? Diulang-ulang kali gini kan ya, hilang sudah. Ya, oke, tambah bersih, ya kan? Tambah bersih. Dapat air tidak, tapi tambah bersih. Paham di sini? Apa kata kiai? Itulah sebenarnya. Kuperintahkan kalian baca Quran. Setiap sholat baca Quran. Habis sholat baca Quran. Habis sholat baca Quran. Walaupun kau tak tahu artinya, kau tak tahu maknanya, kau tak tahu apa tujuan ayat itu. Tapi ketika Al-Quran kau baca, dia seperti air yang membersihkan
keranjang yang kotor. Paham? Bacalah Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca aja. Walaupun kau tak tahu maknanya, tapi ada manfaat yang luar biasa. Apa itu? Membersihkan kotoran-kotoran hati. Walaupun kau tak tahu makna Al-Quran, baca aja. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Apa saja baca. Amma yatasalun wan nazi'ati gharqa. Abasa wa tawalla. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim. Baca saja semua. Kenapa? Tapi tak tahu artinya. Bukan ada guru membimbing. Karena disuruh duduk baca. Bermanfaat? Apa manfaatnya? Membersihkan hati. Makin banyak kau baca itu, makin bersih hati kau. Apalah manfaat Ustadz kalau hati kita bersih? Semangat belajar tinggi, semangat ibadah akan tinggi. Dan itu yang penting. Ya, itu yang penting komunikasi. Semangat belajar, semangat ibadah. Karena hari ini yang dituntut kepadamu hanya dua itu. Semangat belajar, semangat beribadah. Sudah? Kalau semangat bekerja, belum masalah. Orang tuamu masih bertanggung jawab untuk memberikan itu kepadamu semua. Nah, inilah yang harus kau ingat lagi. Yang ketiga, poin penting di pesantren kita ini. Habis sholat, baca Quran. Nanti lanjutkan ya, adik-adikmu bimbing. Habis sholat, suruh duduk berbaris asar, baca Quran. Walaupun 2 ayat, walaupun 3 ada manfaat. Ada. Tapi Ustaz tak diawasi. Tapi Ustaz tak ada yang ngajari maknanya. Ada manfaat? Ada. Apa manfaatnya? Iya, tanpa kau sadari, macam keranjang kau masukkan ke air. Memang air tak dapat, tapi kotoran-kotoran dari keranjang itu akan faham, ngerti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allah, ya salam. Allahumma shalli ala